Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Pada hari Minggu ini saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan, bimbingan, serta arahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa sabda-Mu itu bukanlah huruf atau kalimat yang mati, tetapi sabda-Mu itu ada tulisan-tulisan yang menginspirasi, berkuasa, memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk berubah menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik lagi. Kami juga percaya bahwa firman-Mu itu mampu mengubahkan kehidupan kami, mampu membuat keseharian kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, langkah-langkah kami Engkau terangi sehingga langkah-langkah kami menuju dengan damai sejahtera. Dan hari ini Tuhan, kami sekalian akan mendengarkan firman-Mu yang agung dan luar biasa ini. Biarlah Engkau bersabda kepada setiap kami, membentuk kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan bukan sekedar pengagum firman Tuhan, tetapi kami adalah pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami apabila kami salah di dalam memahami sabda-Mu. Mungkin kami hanya mengetahui sedikit saja dari firman-Mu, tetapi kami sungguh bersuka cita Engkau pun menerima apa yang sudah kami pahami ini. Karena kami adalah orang-orang yang Engkau berkati dan Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengasihi-Mu dengan membuka telinga kami, pikiran kami, perasaan kami untuk mendengarkan firman-Mu, merespon dengan bertanggung jawab di dalam kehidupan kami secara nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema umat Tuhan yang menguduskan hari Sabat. Umat Tuhan yang menguduskan hari Sabat. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan terlebih lagi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kembali mencuat sebuah gaya hidup yang sebenarnya gaya hidup yang lama, tetapi ini menjadi impian bagi anak-anak muda hari ini, yaitu gaya hidup atau frugal lifestyle. Frugal lifestyle ini adalah saudara-saudara orang itu memaksa diri, memforsir diri, bekerja dengan begitu sangat ketat, sangat keras untuk mencapai kemandirian finansial. Jadi prinsipnya mereka menggunakan tenaga yang masih muda ini bekerja bagai kuda untuk mendapatkan kemandirian finansial pada usia 40 tahun. Bekerja, sedikit menganggur, sedikit menikmati waktu, nabung, bila perlu hemat. Nah sekarang dikenal lagi double income child free, saudara-saudara ya. Double income child free. Jadi nggak usah punya anak, dua-duanya kerja, suami istri kerja, nggak punya anak usia 40, sudah punya tabungan, bisa mendapatkan financial independent, kemandirian secara finansial, bisa menikmati hidup. Itulah yang namanya frugal life.
Kita sebagai orang-orang seperti saya, saudara-saudara, tidak ada itu istilah frugal life. Kita ini prihatin life, saudara-saudara. Yang setiap hari kita itu, ya begini, kita syukuri, kita jalani. Tetapi mereka di luar sana, banyak anak muda yang menerapkan frugal life, kerja, memaksa diri, terus bekerja bagai kuda. Nanti usia 40 mereka mandiri secara finansial, menikmati hidup sampai tua. Rasanya dunia ini makin sibuk dengan berbagai pekerjaan dan keinginan. Seakan tidak memberi waktu bagi orang percaya untuk mengambil waktu jeda dan istirahat. Waktu istirahat tampak menjadi tabu, apalagi tuntutan keluarga itu yang sangat berat. Pada situasi ini mungkin banyak orang bertanya, memangnya hari Sabat itu masih penting enggak sih? Hari Sabat itu memang penting, harus dikuduskan, harus dirayakan, harus dikhususkan begitu. Benar enggak sih? Jawabnya jelas, saudara-saudara. Sabat tetap Sabat. Sabat ada dalam firman Tuhan. Kalau Sabat sudah ada dalam firman Tuhan, disebutkan berkali-kali bahwa Tuhan Yesus pun memasuki serta menguduskan hari Sabat. Dan Tuhan Yesus memperbarui hari Sabat. Maka bisa dikatakan bahwa Sabat itu penting. Karena Sabat itu penting, kita itu terima, nggak terima, mau tidak mau, kita hidup di era yang zamannya Alkitab, era sekarang maupun akan datang, Sabat itu sangat penting. Sabat is matter. Dan ini Sabat itu bicara dengan divine, saudara-saudara. Jadi ada kebaikan pada hari Sabat. Pentingnya itu di mana sih, saudara-saudara? Secara praktis, saudara-saudara, kita bisa mengambil waktu jeda, mengambil waktu istirahat. Kalau dalam jangka panjang kita itu mengambil cuti. Jangan hidup manusia itu seperti hidup kartun. Saya mendampingi anak saya itu kadang-kadang lihat SpongeBob itu, saudara-saudara. Disuruh cuti sama bosnya. Udah kamu cuti nak. Nggak kenal kata-kata cuti itu. Apa itu cuti? Cuti itu tidak kerja. Ya enggak mau saya. Saya maunya kerja. Tetapi Sabat memberikan orang untuk berhenti. Memikirkan sejenak. Mengambil jarak dari keseharian. Dan dia menikmati apa yang sudah diperoleh. Dia menarik dari hiruk pikuk dunia yang mengganggu dan bising ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Diam mendengarkan suara Tuhan. Diam untuk belajar kehendak Tuhan. Diam untuk memuji memuliakan Tuhan. Diam untuk saling memahami yang lain. Ada kebaikan pada hari Sabat. Di mana sih pentingnya? Yang pertama, Allah sendiri yang menguduskan hari Sabat. Mengapa hari Sabat harus dikuduskan? Ya karena perintah Tuhan. Mengapa bukan hari lainnya? Di dalam bacaan Alkitab, di kitab Keluaran ini, saudara-saudara, ini semuanya itu diberikan oleh Musa. Kita diberitahu tentang alasannya, mengapa hari Sabat itu dikuduskan. Hari Sabat adalah hari perhentian Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Setelah menciptakan manusia, Tuhan itu berhenti, dan Tuhan berhenti itulah dia menciptakan sebuah hari yang khusus namanya hari Sabat. Hari-hari yang sudah diciptakannya dari pertama sampai 6 itu diberkati, dievaluasi, dan Tuhan itu melihat segala kebaikan di dalamnya lalu diberkati. Dan semua hari itu memang baik. Tetapi hari Sabat itu hari yang dikhususkan, terpisah dari hari-hari yang lain. Dengan demikian saudara-saudara, kalau seseorang itu memasuki hari Sabat, orang itu semua pisah dari keseharian. Orang itu mengambil waktu jeda sejenak, mengambil waktu untuk duduk diam, menghadap hadirat Tuhan. Karena disitulah orang percaya itu mendapatkan yang terbaik pada hari Sabat. Tidak kerja terus-menerus, tidak melakukan pekerjaan, tindakan, kegiatan seperti hari-hari biasa. Tetapi hari Minggu atau hari Sabat itu adalah dikhususkan untuk Tuhan. Jadi sebenarnya kata Sabat itu saudara-saudara dalam bahasa Ibrani itu istirahat gitu ya. Atau berhenti.
Hari Sabat Israel jatuh pada hari ke-7 atau hari Sabtu menurut kalender kita. Jadi pada waktu itu yang beristirahat itu ternyata tidak hanya orang, binatang juga. Tidak hanya pendatang, tidak hanya penduduk asli di situ, pendatang juga. Tidak sekedar orang-orang kaya yang menjadi tuan, status sosialnya tinggi, tokoh-tokoh agama. Enggak, ternyata budak itu juga harus menguduskan hari Sabat. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang punya cabang-cabang usaha, mereka yang menjadi bos saat itu tidak boleh serta-merta. Demi efisiensi, produksi, penjualan, peningkatan omset, anak buahnya suruh kerja. Tidak bisa pada waktu itu. Dan ini hukumnya ketat, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mereka itu bisa memasuki hari Sabat dengan baik. Intinya adalah, kalau orang itu menguduskan hari Sabat harus menyadari bahwa Allah sendiri yang menguduskan hari Sabat. Allah aja menguduskan, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Tentunya kita juga harus turut menguduskan hari Sabat. Dan kita sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk menjadi umat Tuhan yang menguduskan hari Sabat. Memang hari kita tidak seperti Sabat orang Israel atau orang Yahudi hari ini yang dilaksanakan setiap Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Bukan, kita itu hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari di mana Tuhan itu bangkit. Itulah kita katakan sebagai Sabat yang baru. Saudara-saudara, hadirlah di dalam ibadah-ibadah. Hadirlah di dalam setiap pertemuan-pertemuan. Hadirlah dan terlibatlah di dalam tindakan-tindakan iman. Pelayanan-pelayanan kasih. Tindakan-tindakan yang mendatangkan anugerah. Di dalam hari Sabat itu, luangkanlah waktu saudara bagi keluarga. Hari Sabat itu dikuduskan juga sebagai sarana untuk mengasihi keluarga. Saudara, kalau di Israel sana atau orang-orang Yahudi pada umumnya di seluruh dunia, kalau mereka masuki Sabat, mereka harus kumpul satu keluarga itu. Mereka itu berdoa, membaca atau memilih satu teks Alkitab, teks suci atau Taurat begitu, baca bersama dengan suami, istri, serta anak-anaknya. Lalu mereka makan. Setelah makan mereka juga meminum wine. Ya, mereka juga menyalakan lilin, saudara-saudara. Dan itu benar-benar sebagai sarana bagaimana mereka menggunakan Sabat itu untuk mengikat tali persaudaraan, menumbuhkan cinta kasih di dalam keluarga. Kita sebagai orang Kristen memasuki hari Minggu, tidak kurang maknanya dari orang-orang Yahudi. Kita pun keluarga demi keluarga pada hari Minggu itu diundang untuk menggunakan waktu hari Minggu, memfokuskan diri, memberikan porsi waktu perhatian yang lebih bagi keluarga kita. Sebagaimana orang Israel, keluarga itu sangat penting. Bagi kita, anak-anak Tuhan, keluarga itu juga sangat penting. Yesus Kristus itu namanya Tuhan. Dia tidak lahir di luar keluarga. Dia lahir di dalam keluarga. Dengan demikian kita juga mengingat bahwa institusi pertama yang dibuat Tuhan itu bukan gereja. Bukan komunitas yang lain, bukan. Tetapi institusi pertama yang dibuat Tuhan itu adalah family. Keluarga. Berbahagialah saudara yang punya keluarga. Rawatlah setiap hari Sabat itu. Berikanlah perhatian khusus kepada keluarga. Hari ini bentuknya apapun keluargamu, bawalah kepada Tuhan. Sudah enggak lengkap lagi, mau hancur, sedang pecah, lagi tegang, lagi sukacita, lagi bahagia, lagi bosen, bawalah kepada Tuhan. Karena pada hari Sabat itu, Dia akan memberkati kita. Yang kedua, saudara-saudara, umat mendapat waktu istirahat. Apa yang terjadi ketika umat Israel menguduskan hari Sabat?
Hari Sabat menjadi kesempatan bagi umat untuk istirahat dari kerja kerasnya. Ya, tadi juga sudah sebutkan, mereka meluangkan waktu untuk keluarga, mereka memberi jamu makan bersama, dan sebuah hari rileks yang bisa dinikmati oleh umat. Dan yang mengingatkan dan menumbuhkan hidup mereka agar tetap menjadi pribadi-pribadi yang melekat pada Tuhan, melekat pada sesama, dan melekat kepada keluarga. Dekat, melekat pada keluarga dan juga pada Allah inilah yang menjadi fondasi bagi kehidupan bergereja, berkeluarga dengan sehat. Dekat dan melekat pada keluarga dan juga pada Allah ini ada sebuah impian, kehendak bagaimana Tuhan itu menginginkan umatnya memasuki hari Sabat serta menguduskan hari Sabat. Saudara-saudara, tanpa hari Sabat mereka pasti akan tenggelam dalam dunia kerja yang bisa mengasingkan hidup mereka. Saudara-saudara, jangan dikira bahwa orang tidak bergereja atau tidak menguduskan hari Sabat dan tidak merayakannya. Itu tampaknya sesuatu yang sepele. Banyak orang menganggap bolos ke gereja 1-2 kali, it's okay. Tetapi ingat, ada kuasa yang tidak mau saudara-saudara itu menginjakkan kaki di gereja lagi. Orang kalau tidak ke gereja itu candu loh saudara-saudara. Enak. Ya. Enak. Apalagi punya alasan. Sibuk ini, sibuk itu, proyek sana, proyek sini, ada acara di sana, ada acara di sini. Wah, ini masalah Pak, dan ini itu masalah, saudara-saudara. Ya, lagi-lagi ada alasan saya tidak bisa bangun pagi, saudara-saudara. Ya, padahal ada alarm, tinggal nyetel. Ya, wah nggak bisa memaksa diri, daripada saya ibadah terpaksa Pak, lebih baik saya nggak ibadah tapi ikhlas. Nah, alasan. Pinter kan, saudara-saudara? Ya. Sekalipun disediakan ibadah kedua, sekalipun tetap nggak gereja. Saudara-saudara, saya mau katakan melalui mimbar, saudara-saudara. Kalau orang tidak bergereja itu candu. Saudara akan menikmati bagaimana enaknya tidak bergereja. Tetapi itu sebenarnya bisa mematikan iman saudara. Lama-kelamaan orang itu akan berkata dalam dirinya bahwa ke gereja itu tidak masalah. Kalau sudah parah lagi, orang itu akan menghakimi, orang ke gereja pun munafik kok. Lama-lama juga akan membenarkan diri, yang penting walaupun saya tidak bergereja, saya toh baik hidupnya. Nah, nanti dapat alasan lagi, walaupun saya tidak bergereja, yang penting persembahan, perpuluhan tetap datang. Saudara-saudara, ini real. Bukan saya karang, tetapi kejadian-kejadian rentetan itu sarangnya banyak alasan untuk tidak bergereja. Tetapi alasan itu berasal dari setan. Yesus menguduskan hari Sabat, memasuki hari Sabat, dan Tuhan pun menguduskan hari Sabat. Sabat itu untuk kebaikan kita, supaya kita itu istirahat. Ya, kalau tidak istirahat dari kerja, kita istirahat dari kesibukan dunia. Kita istirahat dari masalah-masalah yang begitu berat. Kita mengambil waktu sejenak untuk diam di hadirat Tuhan. Kita mengambil jeda untuk tidak memikirkan masalah-masalah yang membebani, menggelayut, membuat keseharian kita tidak bergairah. Kita meminta kekuatan dari Tuhan pada hari Sabat itu. Saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan Sabat itu memberikan istirahat bagi kita. Tubuh kita ini dirancang, ada waktunya, ada expirednya, ada limitnya. Diforsir, saudara-saudara, akhirnya menjadi masalah. Saya punya saudara-saudara sangat rajin, saudara saya itu. Salut ya. Kerja di sawah. Habis kerja di sawah, pulang itu saudara bawa daun-daun untuk makan kambing. Ya. Nanti pulang sarapan sebentar lalu pergi lagi cari ini ya, menurut kesaksiannya cari daun-daun cengkeh itu berapa karung dibawa pulang ya. Nanti ya istirahat sebentar di rumah, sore sudah balik ke ladang.
Saudara-saudara, uangnya numpuk banyak. Tipes. Setelah tipes, uangnya habis yang numpuk itu, saudara-saudara. Nah inilah ini menandakan bahwa tubuh itu dirancang untuk istirahat. Tubuh itu bukan robot. Tubuh itu kalau di-push, ya di dalam batas-batas tertentu itu akan memunculkan penyakit. Saudara-saudara, sahabat diberikan Tuhan supaya umatnya itu mendapatkan waktu istirahat. Dan di dalam Sabat itu dikatakan gerbang menuju kekekalan. Maksudnya apa? Di dalam kekekalan itulah nanti kita mendapatkan istirahat bersama dengan Bapa di surga. Yang ketiga, saudara-saudara, hari Sabat memberi pemulihan. Hari Sabat adalah hari kebangkitan. Itulah sebabnya Sabat bagi orang Kristen jatuh pada hari Minggu. Tidak semua orang Kristen ya, orang-orang Kristen itu ada juga yang sampai hari ini melakukan ibadah setiap hari Sabtu. Misalnya gereja Advent ke-7 gitu ya. Gereja Advent hari ke-7 itu tetap hari Sabtu. Ya itu tetap sentralnya tetap Tuhan Yesus dan memaknai Sabat. Hari Minggu itu adalah Sabat yang baru karena Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Meski demikian esensi Sabat Yahudi yang dirayakan pada hari Minggu oleh orang-orang Kristen tidak hilang. Hari Minggu haruslah menjadi hari yang dikuduskan untuk menumbuhkan apa saudara? Menumbuhkan pribadi yang dipulihkan dan memulihkan di dalam relasinya dengan gereja, dengan keluarga, dengan Tuhan dan dunia kerja, saudara-saudara. Ya terus terang kalau secara praktis gitu ya, kalau orang bekerja terus istirahat kan seger gitu kan. Kecuali suruh istirahat malah tetap bekerja, nah itu menjadi masalah saudara-saudara. Itu tidak ada pemulihan. Jadi kalau Sabat itu diberi untuk memberikan apa saudara-saudara? Sebuah kegiatan atau aktivitas tindakan-tindakan yang sifatnya itu pemulihan. Pemulihan apa ya? Tenaga kita dipulihkan. Ya, relasi kita dengan keluarga dipulihkan. Apalagi bagi kita para pejuang keluarga yang kadang-kadang harus keluar kota. Menjadi kepala cabang, saudara-saudara. Oh, saya punya saudara itu jadi CEO apa gitu saudara. Jadi hari ini nanti ke Jakarta, nanti minggu depan ke Bali, nanti kapan. Saudara-saudara. Jadi ketika hari Minggu itu benar-benar hari pemulihan bersama dengan keluarga itu. Waktu dicurahkan, di situ ada pemulihan, kasih sayangnya dikencangkan lagi, dieratkan lagi relasinya satu dengan yang lain di dalam keluarga. Bagaimana dengan gereja? Gereja itu pun juga mendapatkan pemulihan. Saudara-saudara, relasi pribadi jemaat dengan gereja sebagai organisasi bisa dikatakan sehat apabila jemaat itu rajin, setia, beribadah. Beribadah itu kan menguduskan hari Sabat. Tetapi kalau ibadahnya itu Senin Kemis, model-model kapal selam, munculnya itu kalau hari raya saja, Natal, Paskah, Tahun Baru, atau munculnya kalau mau perjamuan kudus, itu model-model kapal selam, itu tidak sehat. Kalau orang datang ke gereja, menguduskan hari Sabat, relasi dengan gereja pun dipulihkan. Jelas, dengan demikian relasi satu dengan yang lain, relasi dengan Tuhan dan sesama juga dipulihkan. Ya, begitu juga di dalam dunia kerja. Ya, di dalam perusahaan-perusahaan tertentu ada yang memang memforsir, bahkan tidak mengizinkan karyawan cuti. Itu perusahaan yang sakit. Tetapi saya melihat, ya, saya juga pernah kerja selama 6 tahun, saudara-saudara. Saya melihat perusahaan-perusahaan, usaha-usaha yang mengizinkan perusahaannya atau karyawannya itu mendapatkan cuti. Perusahaan itu menjadi sehat. Karyawannya juga sehat. Semuanya dipulihkan. Saudara-saudara, jadi jelas ya, Sabat itu kalau diciptakan dan bukannya tanpa tujuan. Sabat itu diberikan Tuhan bukannya sesuatu yang netral, manfaat, bukan.
tetapi Sabat diberikan Tuhan kepada kita. Kita itu mendapatkan segala manfaat, kebaikan, sukacita, dan kebahagiaan. Asal kita sebagai umat mau menguduskan hari Sabat. Saudara-saudara, sebagai penutup, kadang-kadang ada yang salah memahami. Ya memang betul Sabat itu kan berhenti Pak. Ya betul berhenti dari kerja. Tidak sekedar berhenti. Tetapi kita harus memasukinya dengan sungguh-sungguh dan merayakan. Maka kalau orang itu memasuki Sabat hanya diem-diem saja di rumah, main game, gulang-guling gitu, tidak jelas, ya itu juga salah. Saudara-saudara, banyak orang seperti itu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat yang dikuduskan Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, sebagai orang yang dosanya sudah dihapus dengan darah Yesus itu, kita tidak sekedar berhenti, tetapi kita menguduskan, memasukinya dengan mengejar kekudusan, dengan ketulusan, dan kita merayakan Sabat itu supaya kita mendapatkan pemulihan. Jadi serius saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu menguduskan hari Sabat. Karena Allah sendiri menguduskan hari Sabat. Kita mendapatkan waktu istirahat yang terbaik dan kita mendapatkan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang bersukacita. Orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Orang-orang yang benar-benar merasakan segala kebaikan dari Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Amin.